dan kuasa kebangkitan-Mu membuat kami mengerti bahwa hidup kami berarti. Dan kami bersyukur Engkau belajar satu hal, Tuhan, bahwa Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, bahkan Tuhan yang mampu membangkitkan dari segala sesuatu terkutukan kami, Tuhan. Dan pagi hari ini kami belajar seorang murid, telinga seorang murid dan hati seorang murid, sehingga kebenaran firman-Mu bukan sekedar informasi, tapi lebih dalam lagi ada pewahyuan yang baru. Kami yakin kami pulang membawa sesuatu yang baru, membawa komitmen yang baru dan pemahaman yang baru tentang Engkau, Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar agamawi, rutinitas kami belajar untuk mengingat firman-Mu, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih yang percaya katakan amin. Shalom. Luar biasa. Mari berikan apresiasi buat tim PAW, Orti dan juga kreatif. Mereka sudah berhenti lelah sebelum hari ini terjadi. Mereka sudah latihan. Mereka meluangkan waktu mereka dari pekerjaan, mungkin studi mereka, dan sehingga di pagi hari ini kita boleh melihat, wow, luar biasa. Di musik yang semakin hari semakin kompak, harmonis, dan saya lihat, wow, keren. Terima kasih buat Pastor Yabes dan Bu Rizkila untuk kesempatan saya untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Saudara. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau informasikan apa yang kami kerjakan di bulan Desember Januari. Kita ada mission trip ke Timur Leste dan NTT, dan saya akan memberikan informasi ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti keadaan bagaimana di sana mereka. Boleh ditayangkan Muhammad? Video yang pertama tadi, kami berada 2 minggu di sana dan banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang kami boleh pelajari dan untuk kita bawa pulang ke Jawa, dan ada banyak ini kita akan lihat bersama-sama. Sambil menunggu. Ada suaranya. Kami 2 minggu di sana. Ini waktu kami berangkat dari Solo. Ini sudah menuju perbatasan Timur Leste. Ada suaranya. Ini keputusan Pastor Yabes waktu kita di Solo. Di belakang seperti itu. Jam 1 kita akan ke sungai, sampai jam 5 pagi kita nata batu di sungai.
ke GBD Boti dan harus jalan kaki karena mobil nggak bisa lewat. Ada ketika ketemu harus cium dulu. Kita bikin patung boneka sekolahnya itu. Terima kasih, maaf videonya agak tidak bagus, jadi yang ngedit anak saya masih SD, jadi mohon dimaafkan. Bersama-sama kita akan masuk firman Tuhan, saudara. Tema yang diberikan buat kita untuk belajar di pagi hari adalah Heal from Broken Heart. Jadi kita akan belajar tentang kesembuhan, tentang apa yang Tuhan kerjakan buat kita semuanya supaya kita sembuh dari luka batin, dari kekecewaan, dari kepahitan, dari keterpurukan, dan Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib, dan kuasa kebangkitan yang membuat kita mengerti bahwa Dia adalah Jehovah Rafa. Dan saya katakan amin. Amin. Sebelum kita masuk di dalam lagi, sudah perlu ketahui bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, surat-surat yang ditulis oleh para rasul itu sebenarnya tidak ditujukan buat kita. Jadi kalau kita baca Roma, sebenarnya itu surat kepada Roma. Kalau dia kepada Korintus, dia sedang ditujukan kepada jemaat Korintus. Apa gunanya buat kita? Di Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci, kita mempunyai pengharapan. Jadi yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata ada manfaat buat kita untuk sebagai pengajaran bagi kita. Sebagai sesuatu yang boleh kita lihat setiap histori bangsa-bangsa atau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu pelajaran buat kita. Akhirnya di setiap ibadah orang Kristen, selalu Alkitab dijadikan sebuah dasar atau sebagai mengambil sebuah cerita atau sebuah pengajaran untuk disampaikan buat jemaat di saat ini. Oleh sebab itu saya akan coba untuk mengeksposisi bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di situ dipimpin oleh Musa. Dan banyak hal yang terjadi. Bahkan 3 juta orang keluar dari tanah Mesir dan diperhadapkan dengan sebuah masalah baru. Karena di depannya ada laut yang sangat luas untuk diseberangi, nggak mungkin. Kanan dan kiri itu sebuah padang pasir. Dan di belakang ternyata ada pasukan Fir'aun yang sedang mengejar. Jadi tidak ada pilihan lain, hanya sekedar pasrah dan pasti akan habis. Kalau Fir'aun menyerang, mendekat, dan akhirnya bangsa Israel akan mengalami kepunahan waktu itu. Ini masalah baru, saudara. Sehingga ketika terjadi masalah yang besar, sekali lagi Musa berseru kepada Tuhan, apa yang di tanganmu? Akhirnya tongkat dihadapkan ke laut, akhirnya laut itu terbelah dan bisa menyeberangi di daratan yang baik. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Sehingga di Keluaran 14 ayat 30-31 dikatakan, demikianlah pada hari itu Yahweh menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat orang-orang Mesir mati bergelimpangan di pantai itu. Orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan oleh Yahweh terhadap orang Mesir, dan umat itu takut akan Yahweh dan percaya pada Yahweh dan kepada Musa hambanya itu. Ada sebuah kejadian, mulai bangsa Israel percaya kepada Tuhan yang hidup dan kepada Musa. Akhirnya di Keluaran pasal 15 timbul sebuah pujian. Kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahweh. Mereka berkata, aku akan bernyanyi bagi Yahweh sebab Dia agung mulia. Kuda dan penunggangnya telah dilemparkannya ke laut. Yahweh itulah kekuatan dan pujianku, dan Dialah keselamatanku. Dialah Elohimku, dan aku akan memuliakan Dia. Elohim leluhurku, dan aku akan meninggikan Dia. Yahweh adalah pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari sebuah permasalahan yang besar, timbul sebuah pujian, timbul kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Musa.
Jadi inilah manusia. Ketika ditolong Tuhan, bersyukur. Ditolong Tuhan, mulai memuji Tuhan, mulai percaya pada orang yang menolong. Tapi lihat ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya kita akan melihat ada sebuah perubahan yang besar dialami oleh bangsa Israel di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Jadi Musa membawa orang Israel dari Laut Merah, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dan tidak menemukan air. Lihat ini, setelah Tuhan tolong, timbul masalah baru, yaitu air. Air adalah sesuatu yang harus diminum. Kalau tidak ada minum, ada sesuatu dehidrasi dan ada sesuatu masalah baru. Lihat, kemudian mereka sampai ke Marah. Mereka tidak dapat minum air, tidak dapat minum air di Marah karena air itu pahit. Oleh karena itu tempat itu disebut Marah. Umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Lihat, di pasal 14 terakhir dia percaya pada Tuhan dan kepada Musa. Di ayat ini timbul sungut-sungut dan mulai menyalahkan Musa. Lihat, ada sebuah perubahan yang besar. Inilah watak atau sebuah yang oleh manusia bisa dikatakan dengan lidah yang sama memuji, dengan lidah yang sama bersungut-sungut. Timbul namanya sakit hati, kepahitan. Musa sama-sama mencicipi air. Bangsa Israel juga mencicipi air. Timbullah kecewa di bangsa Israel. Makanya saya rumuskan, kecewa sama dengan harapan dikurangi kenyataan. Katakan kanan kirinya, kecewa sama dengan harapan dikurangi kenyataan. Kalau saudara punya harapan yang tinggi dan ternyata kenyataannya tidak sesuai harapan, apa yang terjadi? Kecewanya semakin lebar, semakin banyak, semakin besar. Kalau ekspektasi harapan itu sedikit atau nggak tinggi, harapannya mungkin tidak terlalu tinggi dan kenyataannya hampir sama, mungkin kecewanya nggak terlalu besar, saudara. Makanya perlu kita mengatur ekspektasi kita, mengatur harapan kita. Seperti bangsa Israel, dia kecewa karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ternyata kenyataannya tidak ada air, bahkan airnya pahit. Sehingga kekecewaan datang pada saat apa yang diketemukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada yang seperti itu? Mungkin sudah kecewa hari ini ketika datang ke gereja dan ketika saya naik, aduh, pembicaranya Pak Yohanes. Kecewa. Mungkin ada seperti itu? Enggak ya, puji Tuhan. Kecewa itu sesuatu yang biasa, saudara. Karena sesuatu kita punya harapan, kenyataannya berbeda, timbul kecewa, itu biasa. 2 minggu yang lalu saya kecewa, saudara. Anak saya tidak bisa juara 1 dalam basket. Baru penyisihan, langsung timnya kalah. Kecewa, saudara. Kita sudah lihat latihannya luar biasa, seminggu tuh tiap hari latihan. Kita pikir nanti juara 1 tingkat Solo SD-nya, ternyata tidak sesuai kenyataan. Saya kecewa. Tapi perbedaannya, orang Kristen tidak boleh larut dalam kekecewaan, larut dalam sakit hati, larut dalam keputusasaan. Jadi yang menentukan adalah sikap. Tapi bangsa Israel berbeda. Dia mengambil sikap untuk bersungut-sungut. Saudara, menjadi anak Tuhan tidak berarti bebas dari kecewaan. Siapa yang saat ini tidak pernah kecewa? Angkat tangan. Halo? Gak ada ya Pak ya? Semuanya pernah kecewa. Tetapi jangan sampai larut dalam kekecewaan. Slide selanjutnya. Jadi ada perbedaan besar antara orang yang merasakan pahit dan orang yang menjadi pahit. Jadi Musa dan bangsa Israel sama-sama mencicipi pahit, tapi Musa memilih untuk tidak pahit, tapi bangsa Israel memilih untuk pahit atau bersungut-sungut. Itu pilihan. Merasakan pahit tidak dapat. Ada perbedaan besar antara orang yang merasakan pahit dan orang yang menjadi pahit. Merasakan pahit tidak dapat dihindari, benar? Tetapi orang yang menjadi pahit adalah sebuah keputusan. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, tinggal keputusan kita mau menjadi pahit atau tidak menjadi pahit. Itu sebuah keputusan. Itu anak-anak kita tidak boleh larut dalam kekecewaan. Kita lihat apa respon Musa di Keluaran pasal 15 ayat 25a. Next selanjutnya. Musa berseru kepada Yahweh,
Dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu yang ketika dilemparkannya ke dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Kenapa Tuhan menunjukkan sepotong kayu? Apa yang spesial dari kayu ini? Apakah ukurannya besar atau ada kayu di situ, kayu manis? Kenapa harus kayu, saudara? Kenapa kayu ini dipakai Tuhan? Waktu membelah laut pakai tongkat kayu juga. Ketika marah kayu juga. Mungkin ada pesan profetisnya bahwa suatu saat nanti ada seorang yang tergantung di tiang kayu salib untuk membuat kita yang pahit menjadi manis. Amin, amin. Amin. Kita yang berdosa disucikan dari dosa. Amin, amin. Kita yang terpuruk, kita yang mengalami keterpurukan, kita menjadi pahit, Tuhan bahkan menjadi manis ketika ada seseorang yang tergantung di tiang kayu salib. Ini pesan profetis buat kita semuanya. Tuhan tunjukkan ketika marah, ketika dikasih kayu, air pahit menjadi manis. Loh, keren. Kalau kita bicara tentang salib Kristus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tuhan pakai kayu ini supaya menggambarkan suatu saat nanti, meskipun ribuan tahun ke depan, Tuhan sudah menggambarkan di kayu itu ada seseorang yang akan utus anakku yang tunggal. Dia tergantung di tiang kayu supaya kita yang pahit menjadi manis. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Amin. Berbicara tentang salib, saya punya ilustrasi. Saya minta 3 orang maju ke depan. Boleh? Anak muda atau orang tua atau yang boleh? Cewek. Oke, silakan. Terima kasih banyak. 2 lagi. Saya ada sebuah permainan yang mungkin anak-anak muda tahu. Ada yang tahu ini? Oke, kita akan bermain sedikit. Yang 2? Oh, saya ada bisa, Pak. Tebak aja dulu. Oh iya. Ada lagi? Kalau suruh mainan ini, saya pusing. Oke. Saya minta siapa yang cowok nih? Yang anak muda. Oh, Bapak, silakan, Pak. Oke, satu lagi. Satu lagi? Boleh, boleh. Anak muda. Oke, yang cewek. Tere. Siapa? Tere. Mana Tere namanya Tere? Oke, silakan. Mantap. Saudara, kita lihat bahwa ini masih keadaan bagus. Jadi warnanya masih sempurna, baik dan indah. Dan ketika terjadi kekecewaan, berubahlah. Coba dirusak aja, diputar-putar, jangan dirusak, diputar lagi. Karena sakit penyakit, berubah. Karena keterpurukan, kecewa, sakit hati, apalagi kepahitan, apa lagi Pak? Jengkel terus, amarah, kedengkian, iri hati, terus banyak dendam, apalagi merusak hubungan kita dengan Tuhan yang seharusnya sempurna. Ini harusnya produk sakit hati. Wah, tadi mana? Jadi kita dirusak, ada warnanya sudah nggak sempurna lagi Pak. Sekarang kembalikan lagi Pak. Waduh, angel. Bapak yang merusak, Bapak harus bertanggung jawab kembalikan lagi. Harusnya. Itulah manusia, ketika merusak hubungannya dengan Tuhan, seperti itu. Tidak indah lagi, mudah kecewa, mudah pahit, mudah sakit hati. Banyak hal dilakukan sehingga dia berusaha untuk mengembalikan hubungan yang semula itu. Sulit. Bisa Pak, ayo Pak, bisa. Wah, bisa. Nyerah ada. Nyerah. Nyerah. Saya coba juga ya Pak. Oke. Jadi saya akan kasih kuncinya saudara. Segala sesuatu kalau kita pengen menguasai, kita perlu belajar. Setuju? Saya mau kasih tahu bahwa untuk membuat itu kembali semula, Bapak perlu namanya salib. Buat salib di situ Pak. Oh. Oke, saya akan buat salib dulu supaya. Jadi segala sesuatu kalau kita pengen pulih, kuasa salib itu yang membuat kita pulih. Oke. Jadi dasarnya harus salib. Seperti ini, salib. Ketika hubungan kita
dengan Tuhan, rusak dengan sesama, ada sakit hati, ada kepahitan, ada hal yang tidak mungkin, saudara berusaha kayak apapun juga tidak akan kembali. Butuh salib, butuh kayu yang dilempar kepada air yang pahit menjadi manis. Pelan-pelan ketika ada salib Kristus, kehidupan kita mulai menjadi manis. Pelan-pelan ya Pak ya. Oh, bisa. Ada yang bisa bantu? Di sini ada yang bisa? Itu anak Pak Yones bisa roh itu. Ya. Bisa. Oh, coba dibantu. Bantu kongnya nih. Wah, gue ya bantu nih. Iya, kasih kue. Nah. Sudah kue aja. Saya tak duduk. Akhirnya saudara, pelan-pelan dasarnya mulai pulih. Tapi yang lain nggak pulih. Perlu terus proses pemulihan, pemuritan. Makanya di gereja, ketika kita dengar firman Tuhan itu membuat kita semakin hari mengerti. Bukan sekedar informasi, tapi pewahyuan. Membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pelan-pelan akhirnya, yang coba selesaikan seperti ini. Adik bisa? Bisa? Biasanya anak-anak lebih pintar. Iya. Hari ini Pak Pendeta lebih pintar. Karena belajar, Pak. Iya. Kalau nggak belajar nggak bisa. Kalau lagi cucu saya ikut, wah cepat. Gitu. Iya. Gitu kan, Pak. Pelan-pelan dari lantai satu lantai kedua mulai terisi bagus seperti ini. Tapi yang atas belum. Belum. Iya. Dia belajar firman Tuhan sampai Tuhan panggil. Tidak ada batasnya. Sehingga pelan-pelan dia akan terjadi. Nah, itu sudah Pak. Belum, Pak. Oh iya. Belum. Orang berpikir sudah selesai untuk dipulihkan. Aku sudah pandai, aku sudah punya tahu banyak hal. Tapi belum tentu ada. Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa favorit yang orang lain nggak tahu. Di orang lain kelihatan bagus, tapi Tuhan nggak tahu. Akhirnya, Cuma lihat luarnya Pak. Iya. Ternyata dalamnya belum. gitu ya. Nah, iya. Jadi pelan-pelan dipulihkan. Kapan sama Pak Pendeta mau kalah. Kita coba dulu. Kita jadi mainan di sini, Pak. Nah, iya nih. Nah, kalau saya semalam udah jadi nanti. Oh, iya. Iya. Mudah-mudahan selesai. Nah, itu Kalau nggak selesai, tanya lagi. Pak Pendeta cepat ya. selesai juga. Wah, oke nih. Kasih tepuk tangan. Belum selesai. Belum, Pak. Nggak lulus semua. Saudara, ini ilustrasi bahwa saya suka pakai ilustrasi ini kenapa? Karena salib Kristus. Salib itu yang membuat kita dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui. Karena tadi kerusakan yang dibuat oleh manusia harus datang namanya juru selamat. Wah, keren kalau sudah. Wah, ketika manis menjadi pahit, balik. Pahit menjadi manis. Ayat selanjutnya berkata ini, di sanalah Yahweh memberikan ketetapan dan peraturan. Selanjutnya next. Dan di sana Yahweh menguji mereka dan berfirman, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya, dan engkau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah-tulah ini ke atasmu yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, karena akulah Yahweh penyembuhmu. Jadi di sini Tuhan sudah menampilkan namanya bahwa Dia Yahweh Rafa. Katakan Yahweh Rafa. Yahweh Rafa. Itu Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Seringkali kita fokus kepada ayat ini, Tuhan penyembuh. Tapi kita akan lihat lebih dalam lagi bahwa sesungguhnya ayat yang lebih kita fokuskan adalah Tuhan ingin ketaatan kita. Setuju? Setuju. Saya ulangi. Ketika Tuhan menyembuhkan, harus ada keadaan sebelum sembuh. Apa namanya? Saya ulangi. Sebelum Tuhan menyembuhkan, perlu seseorang itu harus apa dulu? Sakit. Sakit. Dan Tuhan
Tuhan tidak mau kita sakit. Baru Tuhan tunjukkan, aku ini loh, Tuhan penyembuh. Yang lebih penting adalah ketaatannya. Akan saya lebih kasih ilustrasi. Siapa di sini ada seorang dokter? Angkat tangan. Nggak ada. Atau lupa nih profesinya? Nggak ada yang dokter? Dokter spesialis. Jadi kalau bapak ibu punya praktek pakai antrian, ada nggak? Spesialis, banyak orang yang antri untuk diperiksa oleh saudara. Pertanyaan gini, apakah saudara ingin anak saudara jadi pasiennya? Ya. Saudara seorang dokter yang luar biasa, banyak orang ngantri untuk memeriksakan diri, berkonsultasi. Tapi pertanyaannya, apakah ingin anak saudara punya dokter sebagai pasien? Itu maksud saya. Tuhan penyembuh, tapi tidak ingin anak-anaknya sakit loh. Makanya ayat ini keluar supaya engkau mendengarkan perintahku dan ketetapanku. Gak mungkin seorang dokter, anakku, kamu makan sembarangan ya, kamu bergaul sembarangan, nanti kalau udah sakit datang kepada papa. Apakah seperti itu? Ya. Nah, saudara. Dia akan ngomong gini, dengan segala pengetahuannya dia benar gini, nah, papa tadi meriksa, ada orang yang kalau malam makan soda, makan berlebihan, akhirnya perutnya kembung. Terus tadi papa juga periksa bahwa dia kelebihan tiap hari merokok, sehingga paru-parunya jebol. Gitu. Dia akan kasih ilustrasi bahwa pasiennya supaya anaknya tidak mengalami hal yang sama. Sama, ya. Oleh lebih maksudnya, dia Tuhan penyembuh, tapi dia tidak inginkan kita sakit. Sehingga kita akan, Tuhan aku sakit, tolong sembuhkan saya. Kita sedikit ngambek, Tuhan gak kasih kesembuhan buat kita. Tuhan inginkanlah supaya engkau seperti ini. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan kau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah ini. Pilih sakit atau pilih taat? Taat. Saudara, pahit menjadi manis, setelah itu Tuhan kasih ketetapan supaya suatu saat nanti tidak lagi Tuhan menyembuhkan, dibebaskan dari sakit penyakit. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi lebih baik hidup dalam ketaatan daripada kita fokus bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Pasti Tuhan menyembuhkan, tapi ketetapan ini membuat kita bisa taat untuk tidak sakit, saudara. Sehingga muncul namanya Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Arti Rafa adalah sebuah kata kerja yang artinya menyembuhkan, memulihkan, atau membuat utuh kembali. Bukan hanya secara tubuh jasmani, tetapi juga secara jiwa, sampai ke pikiran, bahkan lebih dalam lagi sampai ke alam roh. Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Saya kasih gambar ini adalah ketika dia sedang berdoa di Getsemani. Sudah yang nonton The Last Supper? Sudah ada yang nonton? Ada? The Last Supper? Sudah nonton ya? Belum. Ada peristiwa ketika dia masuk ke Getsemani, peluknya menjadi darah. Kalau kita lihat di Kejadian, ada sebuah kutuk buat laki-laki yang akan berpeluh mencari rezeki. Peluh itu menjadi darah di Getsemani. Artinya peluh kita, susah payah kita, ketika ada darah Kristus, kutuk menjadi berkat buat kita. Amin. Ada darah, ada Jehovah Rafa. Jadi ketika saya lihat Getsemani, ternyata penembusan dimulai di Getsemani. Ada darah yang keluar, bahkan menetes ke tanah. Tanah yang tertutup terkena darah Kristus, jadi diberkati. Keren Tuhan dia. Meskipun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka, tapi sebenarnya Tuhan lebih rindu mereka hidup dalam ketaatan akan perintah dan ketetapannya. Next. Fokus kita dalam membaca Kejadian tadi tentang dimarah seharusnya lebih kepada hidup dalam ketaatan
akan perintah dan ketetapan-ketetapannya dan tidak pada kemampuan Tuhan yang menyembuhkan. Sehingga muncul sebuah perumpamaan, kita akan lihat bersama dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh, sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini namun tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah dan kehancurannya itu sangatlah hebat. Kalau di posisi saudara pilih yang mana? Yang di atas batu karang atau di atas pasir? Batu karang. Batu karang. Oke. Jadi kalau di batu karang adalah orang yang mendengar dan melakukan. Kayak tadi, mendengar dan melakukan. Ini ayat ini saudara. Cuma kalau lihat gambar itu saudara, coba lihat. Keadaan mana yang butuh mujizat? Yang dua atau satu? Keadaan yang mana? Yang roboh atau yang tetap berdiri? Tetap roboh. Yang butuh mujizat loh Pak. Yang butuh mujizat. Butuh mujizat yang roboh. Yang roboh. Jadi yang teguh berdiri tidak perlu mujizat. Ya. Saya ulangi. Sudah kuat itu Pak. Jadi yang butuh mujizat yang roboh atau yang kuat berdiri? Aduh, bingung. Ya, Yang bijaksana adalah yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dia akan seperti rumah di atas batu karang. Ada hujan, ada banjir, ada angin, akhirnya roboh. Orang ini terpuruk, hancur, habis-habisan. Siapa yang butuh mujizat? Ya itu yang hancur. Jadi yang pertama, yang kokoh berdiri tidak butuh mujizat. Ya butuh saudara. Ini mulai goyah nih. Dua-duanya butuh. Ketika kita teguh berdiri, mungkin mujizatnya lain. Mujizatnya tahan banting. Tapi orang sering sekali spektakuler bersaksi di sini. Saya dulu hancur, saya bangkrut total, Tuhan pulihkan. Kan lebih keren kan? Ya nggak lebih keren. Tapi prosesnya menyakitkan Pak. Gitu kan? Untuk percaya itu butuh sesuatu yang. Tapi di sini tenang aja. Ada COVID, jalan. Krisis moneter, tetap berdiri teguh. Ya ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita tetap di sini saudara, ada seseorang yang melihat kita, apa rahasianya? Betul. Tidak tunggu sakit dulu, tidak tunggu terpuruk, sakit hati, kepahitan. Tuhan, aku Jehovah Rafa, aku akan menyembuhkan. Prosesnya lama, tapi lihat prosesnya. Ketika dia membangun rumah, mungkin sangat cepat. Dia seperti curi start dulu kan. Di sini ketika membangun dasar di atas batu karang, butuh waktu yang lama. Dia mungkin sudah duluan, dia sudah menikmati rumah, kita masih bangun lama sekali, mungkin bertahun-tahun baca firman Tuhan, mulai percaya, dan akhirnya berdiri. Tapi lihat, ketika ada banjir, ada hujan, ada angin, kita tetap berdiri kokoh. Saudara, hidup ini bukan lari 100 meter, tapi maraton, bahkan lebih jauh lagi. Mungkin dia udah lari duluan, tapi lihatlah ketika ada hujan, ada banjir, angin, dia roboh, kita tinggal bye-bye, ya enggak? Kita tetap berdiri kokoh. Itu yang Tuhan inginkan. Karena ketika Tuhan mengenalkan sebagai namanya, dia sedang mengenalkan ketika posisi manusia berdosa, yang tahu sakit, yang tahu namanya kepahitan, sakit hati, kekurangan. Tuhan menunjukkan namanya ketika manusia berdosa. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan inginkan kita hidup di atas batu karang yang teguh, yaitu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita berdiri teguh. Sehingga kita akan mengenal nama-namanya supaya kita mengerti. Yang pertama, lanjutkan. Ada kata Yahweh, ada kata Jehovah, ada Yehovah.
nama yang sangat suci dan hanya ditentukan untuk Tuhan, dan dari ini kita dapat dikata Yahweh atau Jehovah, yang berarti Tuhan yang kekal dan tidak bergantung siapapun. Yahweh ada konstruksi namanya dari Haya, Hu, Hawa. Jadi kata Haya yang selalu ada, dia hadir dan bertata di alam kekal. Kekudusannya menghanyuskan, tidak ada darah dan daging yang bisa melihatnya tetap hidup. Sedangkan kata Hawa, sumber kehidupan. Ini nama Tuhan kita keren, luar biasa saudara. Seperti Kejadian 2 ayat 4, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Kita mengenal nama itu, nama yang sangat suci, dan kita mengenal nama itu sebagai nama pencipta, nama yang bertahta di kekekalan, dan sekarang itu yang kita percayai. Selanjutnya, ada kata Elohim. Elohim adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mencipta. Elohim menggambarkan kekuatan, keperkasaan, dan kesetiaan Tuhan, terutama dalam memegang perjanjian dengan umatnya. Dia setia untuk melakukan apa yang telah dia janjikan. Amin. Kedua, kita kenal nama dia Elohim. Keren. Selanjutnya, ada kata El Shaddai. Yakub memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Disebut juga El Shaddai dengan artian Tuhan sumber dari segala berkat. Amin. Jadi ketika kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami hal yang tidak masuk akal, dia datang kepada Tuhan sebagai El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Selanjutnya, dia Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh, kita bisa harapkan dari Tuhan, dia adalah Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai ketaatan kepada Tuhan, ketika pisau mulai dihujamkan kepada anaknya, Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menyediakan. Akhirnya di belakang itu ada domba yang tanduknya di akar-akar. Tuhan yang menyediakan. Selanjutnya, dia Yahweh Isi. Di bawah panjinya, mereka berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Jadi Tuhan memperkenalkan namanya di saat manusia tahu arti kekalahan, tahu penyakit, tahu kekurangan. Dia menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dan bahkan dia memperkenalkan sebagai Jehovah Mekades. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyucikan atau Jehovah Mekades, karena dialah Tuhan yang kudus. Barang siapa mengikutinya akan dibersihkan dari semua yang jahat. Next. Selanjutnya, Jehovah Shalom. Gideon menyebut Tuhan sebagai Jehovah Shalom atau God of Peace, karena damai Tuhan yang dialami melampaui akal dan pikiran dan menolongnya melalui masa sulit. Jadi ketika kita nggak damai, kita mengalami banyak hal ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dia datang sebagai Yahweh Shalom. Next. Jadi kita perlu membangun kehidupan baik untuk pernikahan, baik untuk kehidupan keluarga, keuangan, bisnis, karir, bahkan relationship. Kita perlu membangunnya dalam ketaatan akan firman Tuhan. Amin. Jadi sebuah pertanyaan, bagaimana kalau kita posisinya seperti yang dibangun di atas pasir? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kita akan bahas bersama-sama. Tetapi bagaimana caranya jika posisi kita ada seperti bangunan yang dibangun di atas pasir? Kita akan lihat next. Pernah lihat CPU yang angkatan 90-an pernah kasih tahu? Di angkatan sekarang kenalnya laptop. Di angkatan saya di 90-an ketika saya mengenal CPU, ada tombol namanya apa? Reset. Reset itu hadiah dari pencipta CPU. Dan bahkan tidak pernah kita sentuh, bahkan tidak pernah kita lihat. Yang kita mesti seperti on off, reset jalan. Tapi ketika CPU mengalami stagnan, tidak bisa gerakan kursornya atau mengalami hang, apa yang perlu kita lakukan? Memencet reset. Reset itu hadiah dari pencipta. Jelas saudara? Hadiah dari sang pencipta seperti sebuah CPU. Ada sebuah tombol yang jarang kita perhatikan, bahkan jarang disentuh.
Tapi tombol ini sangat berguna ketika CPU mengalami keadaan yang lambat, bahkan mengalami hang. Oleh sebab itu hidup kita seperti CPU. Ketika mengalami stagnasi, lambat atau bahkan berat karena sakit hati, kepahitan, kita memilih untuk sakit hati, kepahitan dan lain-lain. Hidup kita perlu di reset. Makanya di 27 Keluaran pasal 15, mereka datang ke Elim. Kenapa nggak tinggal di Mara? Dia pahit jadi manis, tapi dia harus berjalan lagi masuk namanya Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lebih banyak. Jadi dia ketika mujizat datang, dia harus terus bergerak kepada Elim. Dan Elimlah ini yang kita akan lihat banyak Tuhan sediakan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan mereka berkemah di sana di tepi air itu. Jadi Mara bukan tujuan kita, tujuan berikutnya adalah Elim. Kita perlu riset. Next. Riset itu apa seperti apa? Kayak restarting. Ketika di riset akan muncul restart lagi. Makanya yang pertama kita lakukan adalah take a time. Ada waktu dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada waktu untuk merenungkan. Beberapa hari yang lalu ketika saya buka M-Banking, saya biasanya ketika mentransfer ke rekening lain, saya butuh pihak ketiga. Ada aplikasi lain karena kalau dari M-Banking ini ke bank lain kena cas, bener. Ada aplikasi lain yang menawarkan kalau mau pakai aplikasi kami menghemat, tidak ada biaya transfer ke rekening lain. Biasanya ketika saya transfer ke rekening lain ada muncul rekening, saya tinggal copy, paste ke M-Banking saya. Ketika saya lakukan yang itu, ketika saya copy, saya paste nggak muncul. Saya bingung, biasanya ketika saya copy, paste langsung muncul. Saya nggak mau, kenapa saya copy paste supaya tidak salah nomor rekening. Ternyata saya harus cari-cari baru milih. Saya bingung kenapa, biasanya bisa, nggak bisa. Akhirnya saya masuk Play Store, ternyata ada update. Ini saudara, ada update. Saya harus klik update supaya terkoneksi dengan sumbernya. Ada sesuatu yang baru, terinstall kembali. Sama ketika kita merenungkan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sedang terkoneksi dengan sumbernya. Amin. Kalau ada software baru dari Tuhan, kita terkoneksi, kita di-upgrade. Yes. Kita belajar tentang pengampunan. Mungkin kita mengampuni yang mungkin satu kali selesai. Ini berulang kali bikin salah. Kita jengkel. Ketika masuk dalam perenungan, Tuhan kasih sesuatu baru. Ampunilah 70 kali 7. Wah, kita mulai update gitu. Ya udahlah, ampuni gitu kan. Ya enggak? Yeah. Kita simpan kesalahan orang lain. Kita simpan lama-lama. Ketika kita update lagi, ternyata ada informasi baru tentang Tuhan. Tinggalkanlah pertengkaran, kemarahan. Kita update sesuatu yang baru, sehingga kita selalu update. Jadi ketika take a time, kita sedang mengupdate diri kita. Yeah. Ada sesuatu yang baru, software baru, kita bisa terkoneksi. Kalau enggak, kita berjalan, tapi bagi penciptanya ada sesuatu yang diberikan buat kamu. Kamu nggak ada fasilitas baru. Kenapa kamu nggak klik update itu? Jadi software update tujuannya supaya handphone bekerja lebih baik. Setelah update dia akan terhubung dengan sumbernya. Setelah selesai download dia akan reset dan install. Karena data baru. Kita perlu waktu istirahat dan waktu untuk connect dengan Tuhan. Amin. Amin. Mulai bertobat ada waktu dengan Tuhan. Mungkin saudara pakai software lama, pakai hardware lama. Kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin Tuhan kasih software yang baru, software pengampunan, software mengasihi lebih lagi, software melayani lebih dalam lagi. Kalau kita nggak install sesuatu yang baru, mungkin kita akan capek. Dan enggak, pelayanan terus tanpa PK gitu kan. Yes, nggak mau saya pilih untuk kerja aja, cari uang lebih enak gitu kan. Atau saudara sakit hati, nggak bisa mengampuni. Ini udah berulang kali aku nggak bisa ngampuni. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan, ada software baru, ampuni dia 70 kali 7 kali. Oh, keren. Take a time. Yang kedua, apa yang dilakukan ketika kita seperti bangunan dibangun di atas pasir, take a break. Pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia lakukan. Tuhanlah yang pertama kali menciptakan tidur. Apa?
Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Sementara Adam tidur, Tuhan bekerja untuk keuntungan Adam. Ketika Adam bangun, muncul perkataan, kau tulang dari tulang, kau daging dari daging. Perlu namanya deep sleep. Katakan deep sleep, tidur yang nyenyak. Jangan terus bekerja, begadang. Tubuh kita perlu namanya deep sleep. Jangan sibukkan diri terus dengan pekerjaan, memikirkan masalah. Ambillah waktu beristirahat. Sebab firman-Nya, beristirahatlah di dalam Yahweh dan teguhkanlah dirimu karenanya. Jangan marah pada diri sendiri karena orang yang sukses hidupnya maupun yang melakukan tipu daya. Yang pertama tadi, roh kita butuh waktu untuk terkonek. Tubuh kita butuh untuk tidur. Yang terakhir, take a trip. Luangkan waktu untuk healing. Selama di dunia ini jiwa butuh rekreasi. Karena butuh bekerja. Karena butuh kesusahan bekerja, kita selalu mencari keuangan sehingga jiwa kita, keluarga kita bahkan tidak mengalami namanya jiwa yang disegarkan. Sudah banyak yang sama keluarganya sudah rekreasi di bulan ini. Nggak ada. Pak Johannes yang lain sibuk kerja, Pak, nggak ada waktu untuk keluarga. Ya ke mall meskipun nggak beli apa-apa, lihat yuk, gandeng tangan, jalan-jalan 5.000 langkah di mall. Yang belum siap dengan tunjukkan istrinya juga, jangan tunjuk-tunjuk. Tapi jiwanya kayak gitu. Kalau kita sibuk untuk mencari uang, saudara, kita nggak pernah ada waktu take a trip. Kita perlu rekreasi, saudara. Jadi Tuhan memberikan, ketika dia ngomong Jehovah Rafa, itu tubuh, jiwa, roh itu benar-benar disempurnakan. Sehingga kita mau di pagi hari ini, karena keterbatasan waktu, kita akan belajar mengkoneksikan. Kita butuh software baru, butuh perenungan itu. Saya minta pemain musik nanti ke depan. Kita mau bersama-sama take a time. Kita bersama-sama memberikan waktu ini, supaya kalau mungkin kita pakai software lama, pakai pengetahuan yang lama, dengan hardware yang lama. Kadang kita butuh hardware yang baru, saudara. Supaya ketika ada software baru masuk, ada yang namanya compatible. Setuju? Ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sebut namanya itu satu persatu, dan kita mau mengalami nama itu di bagian dia Tuhan yang luar biasa, dia penyembuh, dia menyediakan, dia Tuhan yang maha perkasa. Kita sebut nama itu satu persatu. Saudara semua bagi berdiri. Saya minta semuanya punya waktu 5-6 menit ke depan. Mulai koneksikan seperti handphone, masuk ke Play Store. Mungkin ada update-update baru yang Tuhan mau, kita tinggal klik, kita terkoneksi dengan sumbernya. Ada data baru masuk dalam diri kita, dan kita boleh menginstal. Mungkin ada dosa-dosa seperti virus-virus yang masuk dalam hati kita, virus sakit hati, virus kepahitan, virus kekecewaan. Engkau butuh software itu, yaitu darah salib. Kau perlu datang ke hadiratnya, mengaku salah, sehingga darah itu seperti Paskah melalui, kita dilewati, kita dilalui. Kita bersama-sama terkoneksi dengan hadirat Tuhan, dengan sumbernya, yaitu Yahweh, yaitu Yehovah yang maha perkasa.